Latihan soal tes PPPK 2021 kali ini membahas soal kompetensi sosial kultural. Yang pertama, Mikel adalah seorang mahasiswi kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Bagaimana menurut Anda tindakan panitia seleksi itu? A. Sangat tepat, karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. B. Tidak tepat, karena melanggar HAM. C. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Mikel. D. Tepat, karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Dan E. Seharusnya diterima saja karena Mikel sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Baik Bapak Ibu, di sini kita lihat Mikel itu sudah berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Itu artinya gangguan kejiwaannya sudah tidak ada masalah lagi. Oleh karena itu, tindakan penolakan oleh panitia seleksi itu bukanlah tindakan yang tepat. Nah, karena bukan tindakan yang tepat, maka opsi yang A dan D ini jelas salah. Kita coret dulu. Sekarang tinggal opsi yang B, C, dan E. Opsi B, C, dan E ini yang paling baik adalah yang E. Seharusnya diterima saja karena Mikel sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Kalau opsi yang B ini kurang tepat karena ini tidak melanggar HAM, tidak ada hubungannya dengan HAM. Yang C ini memberi kesempatan, ini bagus, tetapi masih lebih bagus yang E. Seharusnya diterima saja karena Mikel sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa karena penyakitnya sudah sembuh dan tidak ada masalah. Hal itu diperkuat dengan Mikel bisa menyelesaikan kuliahnya. Yang berikutnya, dalam dunia kerja Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Ada orang yang cuek dan tidak mau tahu, ada juga yang sangat aktif mengkritik dan menyuarakan pendapatnya terhadap Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Menjadikan kritikan untuk evaluasi diri. B. Berusaha menerima setiap kritikan yang dilontarkan untuk Anda. C. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. D. Berusaha memahami karakter setiap orang yang Anda temui. Dan E. Selalu bersifat terbuka terhadap kritik atau masukan. Nah, untuk soal ini di dalam dunia kerja itu, kritikan adalah hal yang wajar dan lumrah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita menyikapinya secara negatif, maka kritikan itu akan menjadi hal yang buruk. Sedangkan kalau kita mengatasinya dengan positif, maka akan menjadi hal yang bagus bagi kita. Nah, di antara opsi A, B, C, D, dan E ini yang paling bagus, yang paling baik adalah opsi C. Menjadikan kritikan sebagai masukan yang membangun agar Anda bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ini paling baik di antara opsi A, B, dan D, dan juga E. Karena ini juga menunjukkan kalau kita mau untuk berkembang, mau untuk lebih maju lagi dengan menjadikan kritikan sebagai bahan masukan yang membangun. Selanjutnya, dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda sudah pasti tahu akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sangat tidak menyukai anak-anak, maka yang Anda lakukan adalah A. Datang dan memberi kado serta mengikuti acara sampai selesai. B. Memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. C. Hadir sebentar saja untuk memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. D. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Untuk soal yang ini sebenarnya ini sangat mudah, hanya saja soalnya panjang dan jawabannya juga panjang sehingga kelihatan sulit. Kalau kita diundang oleh teman untuk suatu acara, maka kita sebaiknya menghadiri acara tersebut sampai dengan selesai. Dan karena acara itu adalah acara ulang tahun anaknya, maka kita juga harus memberi kado. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, datang dan memberi kado
serta mengikuti acara sampai selesai. Berikutnya, Anda bekerja di sebuah perusahaan jasa acara pernikahan. Sudah menjadi hal yang wajar jika mewarnai rambut bukan menjadi masalah bagi perusahaan Anda. Suatu hari, Anda ditugasi oleh atasan ke suatu daerah yang di tempat itu ada anggapan masyarakat bahwa mewarnai rambut sangat identik dengan preman yang ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Sikap Anda adalah A. Tidak menghiraukannya dan berpenampilan seperti biasanya. B. Mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan budaya daerah tersebut. C. Mewarnai rambut menjadi hitam dan melakukannya secara berkesinambungan. D. Berusaha mewarnai rambut menjadi hitam walaupun Anda lebih suka rambut warna-warni dalam rangka menghargai budaya daerah tersebut. Dan yang E. Anda merasa warna rambut warna-warni bukan masalah bagi warga desa tersebut, karena seseorang bukan dilihat dari luarnya saja. Baik Bapak Ibu semua, dimanapun kita berada, kita harus menghormati budaya daerah setempat. Di sini permasalahannya hanya pada warna rambut saja. Karena permasalahannya hanya pada warna rambut, maka kita harus mengubah warna rambut yang warna-warni menjadi warna rambut yang hitam. Toh nantinya juga warna hitam itu bisa kita warnai lagi dengan warna yang warna-warni. Berarti opsi yang A dan E ini salah karena tidak mau mengubah warna rambut menjadi hitam. Kemudian antara opsi B, C, dan D ini, yang paling tepat, yang paling bagus adalah yang B, mewarnai hitam rambut saya sebagai wujud penghargaan budaya daerah tersebut. Karena di sini mengandung kalau kita tegas untuk mewarnai rambut hitam sebagai bentuk penghargaan pada budaya tersebut. Opsi yang C ini tidak menunjukkan kalau kita menghargai budaya daerah tersebut. Sedangkan yang opsi D ini meskipun ada unsur menghargai budaya daerah tersebut, tetapi ada kata-kata, ada kalimat walaupun Anda lebih suka warna rambut warna-warni. Ini menunjukkan kalau Anda ragu dan tidak tegas dalam mewarnai rambut menjadi hitam. Dari bimbel kita lulus, kita ada promo diskon sampai 50% untuk kelas CPNS. Untuk pendaftaran silahkan klik link yang ada di kolom deskripsi. Berikutnya, suatu hari Anda berkunjung ke kampung sahabat Anda yang berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Sahabat Anda mengajak makan ke salah satu warung makan di kampungnya. Ia memesan daging anjing bakar yang merupakan makanan kesukaannya tetapi dilarang bagi agama Anda. Bagaimana sikap Anda? A. Ikut memakan daging anjing itu sebagai wujud toleransi beragama. B. Tidak memakannya, kemudian mengajaknya berbincang tentang keistimewaan daging anjing itu. C. Tidak ikut memakannya, serta tidak berkomentar agar tidak menyinggung perasaannya. D. Ikut memakannya sedikit sebagai wujud penghargaan dan pengamalan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang E. Tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Soal yang ini menyangkut latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Apabila sebuah budaya bertentangan dengan agama, maka Anda harus mengutamakan ajaran agama Anda. Dan di dalam soal ini, Anda jangan ikut memakan daging anjing karena itu dilarang bagi agama Anda. Dari situ bisa kita simpulkan kalau opsi A dan E ini salah, karena itu menunjukkan kalau kita ikut memakan daging anjing dan itu bertentangan dengan agama Anda. Tinggal opsi B, C, dan E. Dan di antara tiga opsi itu yang paling bagus adalah yang E, tidak memakannya, kemudian menanyakan hal lain tentang adat dan kebudayaan di kampungnya agar lebih memahami kebiasaan-kebiasaannya. Opsi yang E ini memiliki nilai lebih menjadi jawaban yang paling bagus karena menunjukkan kalau kita punya rasa ingin tahu terhadap budaya baru. Dan itu akan memudahkan kita dalam beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Kita akan lebih mudah memahami kebiasaan-kebiasaan pada masyarakat tersebut. Yang berikutnya, Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Setibanya di sana, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. B. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasanya. C.
ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. Dan yang E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Baik, untuk soal yang ini sama dengan yang sebelumnya tentang budaya di suatu daerah. Di sini karena mayoritas wanitanya berhijab, maka sebaiknya Anda juga ikut memakai hijab sebagai bentuk penghargaan. Loh, kan tadi disebutkan kalau menghormati budaya itu tidak harus dengan melakukannya. Oke, memang benar, tetapi itu kita lihat dulu konteksnya. Kalau konteksnya menyangkut masalah makanan seperti tadi, anjing bakar itu kan dilarang dalam agama, maka kita tidak usah melakukannya. Sedangkan di sini adalah masalah hijab dan itu tidak dilarang bagi agama, malah dianjurkan. Jadi untuk menghormati dan menghargai budaya itu kita harus memakai hijab. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A, ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Selanjutnya, Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana sebagian besar karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan sulit fokus bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. B. Tetap bekerja seperti biasa karena kesalahan bukan pada saya. C. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. D. Sebisa mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus bekerja. Dan yang E. Meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. Di sini permasalahannya adalah mayoritas karyawan tidak fokus bekerja karena lebih banyak memperhatikan diri Anda, memperhatikan tampilan Anda. Lalu bagaimana cara mengatasinya agar mereka bisa fokus bekerja? Karena mereka tidak fokus karena tampilan Anda, maka mau tidak mau Anda harus mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Jadi jawabannya adalah yang C. Mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis sehingga mereka bisa fokus bekerja. Selanjutnya, setiap tahun atasan Anda mengajukan cuti kerja untuk kegiatan keagamaan dan melimpahkan pekerjaannya kepada Anda untuk diselesaikan. Bagaimanakah sikap Anda? A. Menanyakan kepada bagian kepegawaian apakah limpahan pekerjaan atasan menjadi keharusan untuk Anda laksanakan. B. Menanyakan kepada atasan tentang kegiatan keagamaan tersebut dan mengucapkan selamat menunaikan aktivitas ibadah. C. Bertanya kepada rekan-rekan dan mencari literatur tentang kegiatan keagamaan yang atasan lakukan. D. Biasa saja karena atasan biasa begitu. E. Membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda. Bagi Bapak Ibu yang ingin memperdalam soal sosiokultural, silahkan klik link video yang ada di pojok kanan atas ini. Di dalam dunia kerja, cuti itu adalah hak bagi setiap karyawan, termasuk atasan Anda. Jadi Anda tidak bisa menyalahkan atasan Anda yang melimpahkan pekerjaannya kepada Anda karena dia mengambil cuti, karena cuti memang hak bagi setiap karyawan. Begitu juga dengan Anda juga berhak untuk mengajukan cuti suatu saat nanti. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah yang E, membantu pekerjaan atasan tersebut karena bisa jadi Anda saat cuti juga melimpahkan pekerjaan kepada atasan Anda.